hadis antara tekstual dan kontekstual. Ini bahasa-bahasa yang kadang juga jadi apa namanya? Kalian ini kan tekstual ini, enggak tahu kontekstual. Sebenarnya tekstual dan kontekstual itu nggak boleh dilagakan, jangan diadu gitu, tapi dipadukan, harus disatukan, harus jalan secara bersamaan. Hadis secara tekstual dan kontekstual. Kalau tekstual yaitu memahami sesuai dengan teks atau mengistinbat hukum sesuai dengan teks. Kalau kontekstual berarti memahami sesuai dengan konteks. Dua-duanya harus dipakai, tidak boleh hanya tekstual saja. Kita nanti akan sulit untuk menghadapi berbagai perkembangan zaman. Kalau seandainya hadis hanya dibaca secara tekstual. Seandainya hanya kontekstual saja, kita akan kehilangan prinsip. Ada hal-hal yang bersifat prinsip, kita akan kehilangan itu. Kalau seandainya yang kita kedepankan hanya kontekstual, semua mau dikontekskan. Nah, ada hal-hal yang di hadis Nabi itu yang kita harus bertahan di atas tekstualnya, dan ada hadis-hadis yang memang kalau kita tidak pahami secara kontekstual, maka kita akan salah di dalam mengistinbat hukum. Kalau mau kita berikan contoh umpamanya, ada hadis Nabi, nah ini terdapat di dalam buku ini contoh itu, ketika Rasul melarang untuk qada hajat menghadap kiblat. Iza dakhala ahadukumul khala, apabila kalian masuk ke kamar kecil untuk qada hajat, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi. Walakin, tetapi Nabi memberikan solusi. Gimana cara biar tidak menghadap, tidak membelakangi? Syarriku au gharribu. Arahkanlah ke timur atau arahkanlah ke barat. Ini hadis wajib dipahami secara kontekstual. Konteks. Karena arahkanlah ke timur atau ke barat. Sementara Nabi bilang jangan menghadap kiblat. Kiblat kita kemana? Justru arahnya ke barat. Kalau kita pahami secara tekstual, arahkanlah ke barat. Justru barat itulah arah kiblat kita. Ini barat maksudnya arah angin ini, bukan barat yang di sana. Barat arah mata angin. Nah, itu satu di antara sekian banyak contoh nanti bahwa hadis memang ada di antaranya yang wajib dipahami secara kontekstual. Kalau dikatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin. Rasul sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah dan harus dibayar dengan sa'an min tamrin, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Ini kalau tidak kita kontekskan berarti kita harus membayar zakat fitrah dengan menggunakan kurma. Padahal kurma bukanlah sebagai makanan pokok kita. Oleh karena itu para ulama tidak melihat dari sisi kurmanya, tetapi adalah sebagai makanan pokok. Ini jadi memang tidak dapat tidak. Namun saya ingin menegaskan juga, jangan pula terlalu kontekstual. Kalau segala-galanya nanti dikontekskan, jangan-jangan kita kehilangan sesuatu yang prinsip, kita mengutak-atik agama yang tidak pantas untuk kita utak-atik. Dan akibatnya tentu akan menjadi tidak baik. Hal-hal yang dalam agama sudah baku, tidak boleh lagi dianalisa, diutak-atik lagi, karena sudah ditetapkan seperti itu kapan dan dimanapun kita berada. Kalaupun akan ada istihad, bukan pada hukumnya, tetapi pada bagaimana
cara melaksanakan hukum.